Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar super semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Qur'an menyimpan banyak rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Berikut ini ulasannya. Disebut Ummul Quran karena surat Al-Fatihah berarti pembukaan dan menjadi pengganti dari yang selainnya, sedangkan yang lainnya tidak dapat menggantikannya. Dalam Mushaf Ibnu Mas'ud, surat Al-Fatihah tidak termasuk di dalamnya. 7 ayat ini diturunkan Allah dengan tujuan agar dibaca berulang-ulang dan merupakan rukun sholat, sedangkan ayat lainnya tidak wajib. Secara fisik kita juga bisa melihatnya kalau sejak zaman dahulu surat Al-Fatihah diletakkan pada bingkai dan halaman yang berbeda. Berbeda dengan surat lainnya, Al-Fatihah lebih terkesan seperti narasi doa manusia. Hal ini masih berhubungan dengan pernyataan kalau Al-Fatihah hanyalah pembukaan Al-Quran. Isinya berupa kumpulan kalimat yang menggunakan perspektif orang pertama tunggal, perjanjian, dan permintaan pribadi seorang manusia. Sederhananya, dalam Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi, "Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus." Kalimat ini merupakan permintaan dari manusia. Kemudian Allah menjawabnya dengan menurunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk menuju jalan yang lurus. Di beberapa ayat, kata zalika selalu diterjemahkan sebagai itu. Namun di ayat kedua dalam surat Al-Baqarah, kata zalika diterjemahkan sebagai ini. Kata zalika sendiri digunakan untuk menunjuk sesuatu yang baru saja lewat. Dalam ayat ini kemungkinan menunjuk pada ayat pertama, yaitu Alif Lam Mim, atau surat sebelumnya, yaitu Al-Fatihah. Jika di buku-buku, pada umumnya akan ada kata-kata mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, tidak ada gading atau retak, dan sebagainya. Tapi kata pengantar di Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Buku atau tulisan bisa saja mudah diplagiat, tapi Al-Quran malah menantang bahwa Al-Quran tidak akan pernah bisa diplagiat atau ditiru. Surat yang paling pendek di Al-Quran yang panjangnya hanya 1 baris adalah surat Al-Kautsar. Tetapi, walaupun hanya 1 baris, surat ini mengandung seluruh bahasa Arab di dalamnya. Dan seperti apa keajaibannya? Ayat pertama mengandung 10 huruf yang unik atau tidak berulang. Ayat kedua mengandung 10 huruf yang unik atau tidak berulang. Ayat ketiga juga mengandung 10 huruf yang unik atau tidak berulang. Dalam satu surat ini, terdapat 10 huruf yang diulang 2 kali. Dan ingat, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang buta huruf. Jika menulis saja tidak bisa, bagaimana mungkin beliau bisa membuat surat serumit ini? Kalau kita mencari perintah ibadah dalam Al-Quran, kita hanya akan menemukan sedikit. Bukan berarti kita lantas meninggalkan ibadah ya. Kita ambil contoh kata sholat, hanya terdapat kurang lebih 93 kali dalam Al-Quran yang tersebar di 93 ayat. Dan tidak semua mengandung perintah mengerjakan sholat. Padahal Al-Quran mempunyai lebih dari 6.000 ayat. Ini berarti hanya terdapat kurang dari 1,55% perintah sholat dalam Al-Quran. Tapi kita juga harus tahu, terkadang kata sholat diganti dengan kata lain, misalnya bersujud atau berzikir. Al-Quran diturunkan di tengah-tengah masyarakat di mana intelektualitas seseorang diukur dengan kepandaiannya membuat syair. Nabi Muhammad SAW sendiri bukanlah seorang penyair yang bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi ketika ayat-ayat dibacakan, membuat banyak pesohor syair ketika itu berkagum-kagum karena memiliki bentuk yang tidak pernah ada sebelumnya. Bahkan seorang tokoh kafir ahli syair dari Taif yang bernama Walid bin Mughirah mengatakan, "Apa yang harus aku katakan mengenainya? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang syair, baik dan buruknya selainku. Ini bukan syair jin. Demi Allah, tidak ada satupun yang menyerupainya. Demi Allah, ungkapannya sangat manis, sungguh sangat indah, mampu menghancurkan apa yang ada di bawahnya. Sungguh sangat tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya." Sebelum Al-Quran turun, Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Al-Amin atau orang yang jujur. Tetapi ketika Al-Quran turun, beliau SAW mendadak menjadi dijuluki sang pendusta. Sebelum Al-Quran turun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah Al-Quran turun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sebelumnya dikenal keras berubah menjadi salah satu orang terdekat dan terdepan melindungi Rasulullah SAW. Bahkan setelah Umar masuk Islam, dakwah Islam tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi atas backingan dari Umar. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang membahas tentang hutang. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya perkara ini dalam agama Islam. Ketika transaksi dengan hutang, dalam ayat ini perintah untuk menulis hutang dengan benar dan mengambil saksi selalu diulang-ulang. Ini juga merupakan penegasan kalau manusia tempatnya lupa serta butuh orang lain maupun catatan untuk mengingatnya.
Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah ayat yang dihapus atau mansukh dalam Al-Quran. Namun, Muhammad Abdul Wahab mengatakan kalau hanya ada 2 ayat yang disepakati para ulama pro nasakh. Lalu, mengapa ada ayat Al-Quran yang dihapus? Allah sendiri sudah menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 106, dan juga karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang menghendaki perubahan dan pergantian hukum. Salah satu contohnya, dahulu Rasulullah SAW pernah melarang berziarah kubur. Namun sekarang dianjurkan untuk berziarah untuk mengingat kematian. Terdapat 15 ayat sajadah dalam Al-Quran yang ketika imam membaca salah satu dari ayat ini, maka imam disunahkan untuk melakukan sujud tilawah dan makmum mengikutinya. Dalam hadis dijelaskan, jika kita membaca ayat sajadah kemudian sujud, maka setan akan lari sambil menangis dan berkata kalau kita akan masuk surga karena kepatuhan kita bersujud. Dari banyaknya sahabat Rasulullah SAW, hanya satu sahabat Nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Zaid bin Harisah. Nama Zaid disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 37. Zaid bin Harisah dulunya adalah seorang budak dan merupakan satu-satunya sahabat yang pernah menjadi anak angkat Rasulullah SAW, serta mendapat panggilan dengan Zaid bin Muhammad. Di kalangan peneliti barat, keberadaan ayat-ayat mutasyabihat seperti Alif Lam Mim pada pembuka surat dianggap misterius. Ada 4 surat yang dinamakan berdasarkan muqatta'at, yaitu Toha, Yasin, Shad, dan Qaf. Tidak seorang pun yang mengetahui maksud dari apa sebenarnya dari muqatta'at, hanya Allah yang mengetahuinya. 14 huruf yang tersaji dalam fenomena muqatta'at membentuk 14 kombinasi yang unik dalam bahasa Arab, yang artinya teks bijak yang memiliki rahasia yang menentukan atau tak terbantahkan. Selain itu, surat muqatta'at juga memiliki keterkaitan makna. Contohnya di surat yang diawali dengan Alif Lam Mim Shad mencakup kandungan surat yang diawali dengan Alif Lam Mim dan surat Shad yang diawali dengan huruf Shad. Begitu pula kandungan surat yang diawali dengan Alif Lam Ra mencakup apa yang ada dalam surat yang didahului dengan Alif Lam Mim. Sejak 1200 tahun silam, ketika dunia belum mengenal komputer atau alat hitung sejenis, Imam Syafi'i telah mampu mendata jumlah masing-masing huruf dalam Al-Quran secara detail dan tepat. Jumlah semua huruf dalam Al-Quran sebanyak 1.027.000. Oleh sebab itu, setiap kali kita khatam Al-Quran, kita telah membaca lebih dari 1 juta huruf. Jika 1 huruf sama dengan 1 kebaikan, dan kebaikan sama dengan 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala sudah bisa kita dapatkan. Kita mengenal palindrom dalam berbagai bahasa, seperti misalnya kata malam yang ketika dibalik juga malam, telolet dibalik juga telolet, madam dibalik juga madam, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mudaththir ayat 3 ternyata merupakan palindrom. Hebatnya bukan hanya satu kata, namun berupa kalimat. Kemudian pada surat Al-Anbiya ayat 33, kalimat kulun fi falakin yang juga merupakan palindrom. Lalu, apa yang bisa kita dapat dari sini? Pada surat Al-Anbiya ayat 33, Allah ingin kita menjadi cerdas. Allah menggunakan palindrom untuk menjelaskan tentang perbedaan antara siang dan malam serta matahari dan bulan. Mereka ini akan sesuai pada tempatnya walaupun posisinya kita bolak-balik. Sama seperti kita dalam membaca palindrom secara terbalik. Al-Quran mampu menjelaskan perbedaan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam hanya dari dialog orangnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 54, Nabi Musa alaihissalam memanggil kaumnya dengan kalimat, "Hai kaumku." Sedangkan dalam surat As-Saff ayat 6, Nabi Isa alaihissalam memanggil kaumnya dengan kalimat, "Hai Bani Israel." Mengapa bisa berbeda? Apakah Nabi Isa alaihissalam bukan keturunan Bani Israel? Dalam budaya Bani Israel, seorang anak akan dianggap sebagai bagian dari bangsanya dihitung dari garis keturunan ayah. Ayat ini juga menegaskan kalau Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki ayah dan membuktikan kalau Al-Quran bukan buatan manusia yang suka lupa dengan hal yang terkesan sepele ini. Para sahabat dulu mencatat Al-Quran ke dalam masing-masing mushaf, dan ketika akan dikumpulkan, terjadi perbedaan urutan surat. Ketika dibukukan atas perintah Utsman radhiyallahu anhu, Al-Quran diurutkan dari surat yang terpanjang, sedangkan surat pendek diletakkan di belakang. Yang menarik, dulu surat Al-Anfal dan surat At-Taubah dijadikan satu surat yang panjang, sehingga dalam surat At-Taubah tidak memakai kalimat basmalah. Kalimat basmalah tidak muncul di surat At-Taubah dikarenakan ada indikasi kalau surat Al-Anfal dan At-Taubah itu merupakan satu surat yang tersambung karena isinya hampir mirip. Selain itu, dulu Rasulullah SAW juga tidak membaca basmalah ketika membaca surat itu. Ditambah lagi, surat At-Taubah berisi ketidakamanan bagi orang-orang munafik, sehingga sangat bertentangan dengan basmalah yang merupakan ayat rahmah. Jika kita membaca basmalah sebelumnya dihukumi haram oleh para ulama.
Surat At-Taubah disebut juga dengan Baro'ah, yang berarti berlepas diri. Ini juga diambil dari ayat pertama dari surat At-Taubah yang berbunyi Baro'atum minallahi wa rasulih. Tidak diawali dengan basmalah karena diturunkan tanpa kedamaian dan tidak ada kebijaksanaan kecuali perang. Ketika kita selesai membaca surat Al-Anfal, bisa langsung diteruskan ke surat At-Taubah, baik dengan waqaf ataupun berhenti mengambil nafas sejenak. Bisa juga dijeda dengan membaca ta'awudz, baik dengan waqaf ataupun berhenti mengambil nafas sejenak. Pada Al-Quran cetakan tertentu, ada ta'awudz khusus yang tertulis di samping surat At-Taubah, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari neraka dan dari kejahatan kaum kafir, serta dari murka yang maha perkasa. Kemuliaan hanya milik Allah dan untuk Rasulnya dan untuk orang-orang yang beriman. Konon, ta'awudz yang di samping surat At-Taubah ini disebut ayat tanggung samud atau ta'awudz malaikat maut. Sebuah hikayat menceritakan, ta'awudz ini tidak ada di kitab suci karena dimakan semut dengan tujuan untuk menyembunyikannya dari iblis. Jika iblis sampai tahu ayat ini, bisa berbahaya. Ini konon loh ya. Belum jelas juga apakah yang dimakan semut itu ta'awudz ini atau dua ayat terakhir dari surat At-Taubah. Pencantuman surat At-Taubah ayat 128 dan 129 di dalam mushaf Al-Quran terbilang istimewa karena menyangkut pribadi Nabi Muhammad SAW. Ketika pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, para penulis Al-Quran dikumpulkan dan dua ayat terakhir dari surat At-Taubah hanya didapatkan dari Abu Husaimah Al-Ansori yang sempat diragukan karena beberapa sahabat tidak ada yang meriwayatkan ayat ini, sedangkan pencatatan Al-Quran membutuhkan dua orang saksi. Setelah riwayatnya ditunggu dan dicari selama bertahun-tahun, akhirnya ayat itu disepakati dan diikut sertakan dalam Al-Quran. Pada masa para sahabat tidak dikenal dengan pembagian Al-Quran secara juz. Para sahabat kala itu hanya membagi Al-Quran menjadi 7 bagian untuk mempermudah jadwal penghataman Al-Quran dalam 1 minggu. Pembagian Al-Quran menjadi 30 juz baru dilakukan pada tahun 110 Hijriah dengan tujuan untuk mempermudah jadwal menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Berdasarkan koin dari masa Utsman bin Affan pada 31 Hijriah ini dan juga tulisan di kubah batu Yerusalem ini, bisa dilihat kalau dulu aksara Arab jangankan khasrah dan domah, bahkan tidak ada titik untuk membedakan huruf satu dengan lainnya yang berbentuk mirip. Bisa dibilang ini adalah Arab gundul yang segundul-gundulnya. Jadi, bisakah kalian membedakan mana ba, ta, dan sa? Dan dari kelima aksara ini, manakah yang merupakan huruf ba, ta, sa, nun, dan ya? Al-Quran turun dan disebarkan secara lisan, terlebih diturunkan dalam bahasa Arab kepada orang Arab. Kita bisa saja kebingungan membaca aksara gundul, tapi tidak begitu dengan orang Arab. Sebagai contoh, bisakah kalian membaca tulisan ini? Jawabannya pasti banyak yang bisa, karena kita sudah familiar walaupun tanpa titik dan harokat. Selanjutnya, bisakah kalian membaca tulisan ini? Jawabannya tidak banyak, tapi masih bisa dibaca, karena ini menggunakan kata-kata yang sederhana. Tapi jika dilanjut membaca kalimat ini, pasti banyak yang tidak bisa. Untuk bisa membacanya, dibutuhkan ilmu nahu dan sorof, menghafal banyak kosakata seperti kalimat bismillah tadi, serta memahami setiap konteks pembahasan secara keseluruhan. Karena itu, kita seringkali menjumpai terjemahan Al-Quran yang berbeda. Karena selain penerapan kaidah bahasa Arab, orang Arab sendiri sering melibatkan intuisi untuk memahami maknanya. Sepertinya angka 7 memanglah angka yang istimewa. Dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 12, Allah SWT menciptakan alam dengan memilih angka 7 untuk dijadikan jumlah tingkatan langit. Al-Quran sendiri diturunkan dalam 7 dialek. 1 ekor sapi kurban bisa untuk 7 orang. Nabi Yusuf sering menyebutkan angka 7 dalam tafsir mimpinya. Neraka Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Dan yang benar-benar istimewa adalah Allah memberikan kita 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Al-Quran yang berisi 6.236 ayat ini hanya membutuhkan 700 kata yang berulang-ulang secara terstruktur untuk berbicara tentang tauhid, keimanan, kehidupan, akhirat, sains, sejarah, alam semesta baik mikro maupun makrokosmosnya, hukum, dan seluruh aspek kehidupan. Penggunaan 700 kata ini sekaligus mengajarkan tentang cara berpikir sederhana melalui keringkasan kalimat-kalimat yang justru mampu menguraikan kompleksitas berbagai persoalan dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.